Pemirsa, H-5 ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor kembali meningkat pada Selasa malam. Tingginya volume kendaraan sepeda motor dikarenakan banyak pemudik lebih memilih perjalanan malam yang dianggap nyaman dan tidak panas dalam perjalanan. Pemirsa, Selasa malam gelombang pemudik sepeda motor yang datang dari arah Jakarta dan Jabodetabek kembali memenuhi jalan raya Kota Karawang. Diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan pengendara yang melintas di wilayah Kabupaten Karawang. Peningkatan volume kendaraan pemudik sepeda motor terjadi sejak Selasa sore setelah azan maghrib hingga malam hari pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di beberapa titik terjadi penumpukan kendaraan karena adanya pertigaan lampu merah di Tanjung Pura, lampu merah Bendei, lampu merah Karawang Timur, dan pasar tradisional Kosambi. Puncak arus mudik melintas Karawang, Jawa Barat ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2025 dan dipastikan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Sementara itu, pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Volume kendaraan pemudik yang menyeberang menggunakan sepeda motor di pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai meningkat dibandingkan dengan pada siang hari. Pasalnya, pengendara roda 2 yang akan pulang kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus mudik Lebaran di sejumlah lokasi, kami sudah terhubung dengan rekan Chamar Hayenda di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, dan juga rekan Wenda Nura di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, serta rekan Syahreza di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke rekan Chamar terlebih dahulu. Selamat pagi, Chamar. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat pagi Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di ruas gerbang tol Jakarta Cikampek ataupun juga Cikampek Utama, dan informasi yang kami dapat bahwa di 5 hari menjelang Lebaran ini sudah terlihat intensitas kendaraan yang cukup meningkat. Data terakhir menyebutkan dari pihak Jasa Marga, dari H-10 sampai dengan H-6 ini terdapat peningkatan 9,68%. Kemudian juga berbicara lebih spesifik, untuk kendaraan yang meninggalkan Jakarta ke arah Palimanan sebesar 52.500 kendaraan. Sementara untuk yang menuju ke Jakarta sebesar 26.700 kendaraan, ataupun juga hampir setengahnya. Memang kalau kita lihat dari data tersebut, artinya intensitas kendaraan yang melaksanakan mudik ataupun juga meninggalkan Jakarta ini lebih tinggi. Dan kami juga melihat bahwa untuk pagi hari, meskipun didominasi oleh kendaraan sumbu 3 ataupun juga kendaraan besar logistik yang rodanya lebih dari 10, ini kami juga melihat beberapa kendaraan ataupun juga mobil pribadi juga cukup mendominasi, berbeda dengan hari sebelumnya. Kemudian juga pada pagi dan juga siang hari biasanya lalu lintas di jalan gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau landai dan akan ramai sekitar pukul 11 siang sampai dengan pukul 9 malam, utamanya untuk bus antar kota dan juga antar provinsi. Berkaitan dengan diskon tarif tol yang diterapkan dari tanggal 24 sampai dengan 28 Maret 2025 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan diskon 20%, ini harus menggunakan, pastikan Anda menggunakan tap in dan juga tap out dengan kartu e-money yang sama. Dan Yasmin, sementara untuk rekayasa lalu lintas akan diberlakukan esok hari, artinya hari ini adalah hari terakhir untuk masyarakat ataupun juga para pemudik bisa bebas menggunakan jalur tol di kedua arahnya, karena besok dipastikan akan ada one way dan juga sistem ganjil genap serta rekayasa lalu lintas lainnya. Sementara demikian, Yasmin, kembali ke Anda. Ya, baik, dari rekan Chamar Hayenda kita akan beralih ke rekan Wenda Nura di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi, Wenda. Bagaimana situasi terkini di sana?
Ya, selamat pagi Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa. Suasana pagi hari ini di Stasiun Pasar Senen, kalau kami melihat sudah jauh lebih ramai jika dibandingkan hari Selasa kemarin. Bahkan kalau kita melihat hari Selasa kemarin ini semakin siang semakin ramai, sehingga hal ini dikarenakan semakin siang perjalanan keretanya ini tentu semakin banyak, sehingga secara tidak langsung dapat kami prediksi bahwa semakin siang hari nanti akan semakin ramai. Bahkan pada hari Selasa kemarin siang hari di tempat saya berada saat ini, tepatnya di area check-in dan boarding, ini sangat padat, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa. Dan jika kita berbicara mengenai jumlah pemudik yang akan diberangkatkan di Stasiun Pasar Senen hari ini, tentunya dari pihak KAI ini sudah menentukan masa angkutan lebaran, yakni pada tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April 2024. Dan perharinya ini akan ada sebanyak 38 perjalanan kereta api jarak jauh yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ini. Dan perharinya rata-rata ini bisa memberangkatkan sebanyak 25.800 penumpang. Dan jika melihat data dari hari Selasa kemarin, ini ada sebanyak 25.100 pemudik yang diberangkatkan, ya, sehingga untuk hari ini tentunya kami masih menunggu data resmi dari pihak daerah operasi 1 KAI, ada berapa pemudik tepatnya yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen hari ini. Dan dari masa angkutan lebaran di KAI ini, okupansinya, data terakhir yang kami terima, ketersediaan tempat duduk okupansinya ini sudah terisi 74%. Bahkan masa arus mudik dari tanggal 21 April hingga tanggal 21 Maret hingga tanggal 30 Maret ini okupansinya sudah mencapai 99%, yang mana artinya ini ketersediaan tempat duduknya sangat tipis sekali, Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa. Dan selain itu dari pihak KAI tentunya selalu menghimbau untuk para pemudik yang akan berangkat dari stasiun diharapkan untuk hadir lebih awal, minimal 60 menit sebelum keberangkatan, dikarenakan animo pemudik yang akan berangkat salah satunya di Stasiun Pasar Senen ini sangat tinggi, sehingga untuk menghindari keterlambatan dan menghindari ada kendala di area boarding, tentunya diharapkan untuk datang lebih awal, dan juga diharapkan untuk membawa barang bawaan secukupnya saja. Hal ini tentunya demi keamanan dan kenyamanan perjalanan mudik Anda. Yasmin. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Sudah ada rekan Syahreza di sana. Selamat pagi Syahreza, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah terlihat ada peningkatan pemudik hari ini? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Jika berbicara mengenai keramaian, sejatinya sudah sejak 2 hari yang lalu ini tergolong ramai lancar, namun tidak ada kepadatan yang begitu terlihat hingga mengular dari area luar pelabuhan eksekutif dari Merak tentunya. Dan saya saat ini sedang berada di pelabuhan eksekutif Merak. Memang tergolong ramai lancar, mayoritas kendaraan didominasi dengan kendaraan pribadi, baik itu yang pagi ini didominasi dengan plat B, plat D, dan juga plat AD tentunya yang datang untuk bisa menyeberang ke Sumatera ataupun melalui pelabuhan Merak menuju ke Bakaheni. Dan Yasmin, jika berbicara mengenai data, kami masih belum menerima data terkini dari ASDP, namun jika melihat dari H-7 ataupun 7 hari jelang Lebaran, memang sudah ada sekitar 44.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan dari Merak menuju ke Bakaheni. Sementara untuk kendaraannya ini mencapai hampir 8.000 kendaraan. Memang untuk Pelabuhan Merak sendiri ini dikhususkan bagi penyeberangan kendaraan pribadi, pejalan kaki, dan beberapa kendaraan lainnya. Dan memang beberapa kendaraan seperti roda 2 dan juga truk bermuatan besar ini dialihkan ke pelabuhan lain, seperti ke Pelabuhan Ciwandan dan juga ke Pelabuhan BBJ, sehingga Pelabuhan Merak difokuskan hanya untuk kendaraan pribadi. Yasmin dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai hal lain seperti prediksi puncak arus mudik, diprediksikan oleh ASDP akan terjadi H-3, dan sudah ada antisipasi dan juga beberapa langkah yang dilakukan, seperti menambah armada kapal dari 26 menjadi 36 kapal. Ini untuk mengurai kepadatan yang terjadi di daerah dermaga untuk ke pintu masuk ke pelabuhan tentunya. Dan dermaga 6 hingga saat ini begitu ramai lancar, tidak ada kepadatan yang mengular, mobil bisa dengan tertib masuk dengan lancar tentunya. Namun bisa dipastikan, Yasmin, sudah ada 44.000 orang yang sudah menyeberang pada 2 hari yang lalu. Sementara itu, Yasmin.
Baik, terima kasih rekan Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Sebelumnya ada rekan Weda Nura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga rekan Camar Haida di Gerbang Tol Cikampek Utama. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan.